Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Najwa Sela Salim dengan NIM 2247523. Di video ini akan membahas 3 poin dari tugas mata kuliah Fondamen Ilmu Pembelajaran. Poin pertama, jelaskan perbedaan antara pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual. Sebagai salah satu pendekatan pembelajaran, pendekatan saintifik diarahkan pada penerapan metode ilmiah. Menurut Daryanto di tahun 2014, metode ilmiah merupakan rangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau eksperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasi dan menguji hipotesis. Penerapan metode ilmiah mencakup aktivitas yang dapat diobservasi seperti mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Secara konsep, pendekatan saintifik lebih mengarah pada model pendidikan humanis, yaitu pendidikan yang memberikan ruang kepada siswa untuk berkembang sesuai potensi kecerdasan yang dimilikinya. Sementara itu, metode pembelajaran kontekstual atau CTL merupakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan yang berfokus pada penekanan keterlibatan peserta didik untuk menemukan dan menghubungkan sendiri materi yang dipelajari dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling sering ditemui dalam proses pembelajaran ini adalah pendekatan kontekstual dalam mata pelajaran matematika, di mana biasanya guru memberikan materi kemudian berikutnya mengaitkannya dengan masalah atau peristiwa yang ada di dunia nyata. Poin kedua, sebutkan 3 kelebihan dari pendekatan konstruktivistik. Pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya, dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya, baik dari segi latihan, bertanya, praktik, dan lain sebagainya. Jadi, guru hanya sebagai pemberi arah dalam pembelajaran dan menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Kedua, siswa lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Maksudnya, di mana siswa dituntut untuk bisa memahami pembelajaran baik yang didapatkan di sekolah dan yang dia dapatkan di luar sekolah, sehingga pengetahuan-pengetahuannya yang dia dapatkan tersebut bisa dia kaitkan dengan baik dan sesama. Ketiga, pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Maksudnya, siswa bebas mengaitkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan baik di lingkungannya dengan yang di sekolah sehingga tercipta konsep yang diharapkan. Poin terakhir, studi kasus dan identifikasi pendekatan yang digunakan. Dalam studi kasus ini, saya akan mengambil contoh dari pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu pemrograman lanjut. Pembelajaran ini dimulai dengan pendahuluan seperti salam dan menanyakan soal materi yang dibahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian dosen akan memulai penjelasan materi. Penerimaan materi diikuti oleh praktek langsung yang dilakukan dosen, yang mana praktek tersebut akan diikuti oleh mahasiswa setelah penjelasan materi selesai. Identifikasi pendekatan dalam mata kuliah ini menurut saya menggunakan pendekatan saintifik. Saya katakan demikian karena pendekatan saintifik diarahkan pada penerapan metode ilmiah. Nah, pembelajaran yang dilakukan di mata kuliah ini memenuhi kriteria ilmiah tersebut. Saya katakan demikian karena pendekatan saintifik diarahkan pada penerapan metode ilmiah. Dari penjelasan tenaga pendidik, respon peserta didik, dan interaksi edukatif tenaga pendidik dan peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta. Hal ini mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu dengan yang lain dari substansi atau materi pembelajaran. Efektivitas dari pendekatan saintifik yang digunakan dalam pembelajaran ini cukup baik. Ini terbukti dari pengalaman saya sendiri sebagai mahasiswi. Saya dapat memahami materi dengan cukup baik karena metode pembelajaran yang tepat dan mudah dipahami. Baik, itulah poin terakhir dari pembahasan saya yang menandai akhir dari video ini.
Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.